Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Kusuma dengan NIM 2022 31029 akan menjelaskan mengenai algoritma Naive Bayes dan perhitungan secara manualnya dan algoritmanya. Jadi, Naive Bayes merupakan metode pengklasifikasian berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Pada algoritma ini, pembelajaran lebih ditekankan pada pengestimasian probabilitas. Kegunaan dari Naive Bayes itu sendiri adalah untuk mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Jadi, kita tidak bisa menggunakan gambar untuk diklasifikasikan. Selanjutnya adalah sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas dan untuk membuat diagnosis medis secara otomatis. Walaupun tidak hanya untuk medis, Naive Bayes juga bisa dilakukan untuk hal-hal lainnya. Kelebihan dari Naive Bayes adalah yang pertama, dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, tidak memerlukan jumlah data yang banyak. Yang ketiga, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Yang keempat, jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Yang kelima, perhitungannya cepat dan efisien. Yang keenam, mudah untuk dipahami dan dibuat. Yang ketujuh, pengklasifikasian dokumen bisa dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Selanjutnya adalah kekurangan dari Naive Bayes. Yang pertama, apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksinya juga akan bernilai 0. Kemudian, asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi, karena biasanya ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya, akuratannya tidak dapat diukur menggunakan satu probabilitas saja, jadi butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Kemudian, untuk membuat keputusan, diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut dan banyak celah yang bisa mengurangi efektivitasnya. Yang terakhir, dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja, jadi tidak dapat berubah gambar. Langkah-langkah dalam Naive Bayes adalah yang pertama mengumpulkan data, yang kedua menghitung probabilitas setiap atribut, yang ketiga menghitung nilai likelihood, yang keempat menghitung ukur akurasi. Jadi untuk perhitungan manualnya akan dilakukan di Excel, dan algoritma Naive Bayes-nya akan dilakukan di Jupyter Notebook. Jadi ini adalah data yang saya gunakan, yaitu mengenai car evaluation, di mana terdapat atribut-atributnya, yaitu buying, maintenance, doors, logbook, safety, dan kemudian ada labelnya, yaitu class. Data ini ada sebanyak 1.728 data. Kemudian, untuk perhitungan manualnya, yang pertama kali saya lakukan adalah mencari nilai unik dari setiap kolomnya. Jadi pada kolom buying, nilai uniknya adalah V-high, high, mid, dan low. Kemudian pada kolom maintenance, nilai uniknya adalah V-high, high, mid, dan low. Kemudian pada kolom doors, nilai uniknya adalah 2, 3, 4, dan 5 more. Kemudian pada kolom person, nilai uniknya adalah 2, 4, dan more. Kemudian pada kolom logbook ada small, mid, dan big. Kemudian pada kolom safety ada low, mid, dan high. Kemudian pada label class
Nilai uniknya adalah accept, very good, dan good. Kemudian yang saya lakukan adalah menghitung probabilitas pada label. Nah, pada dataset ini yang menjadi label adalah kolom class. Jadi di sini ada peluang C1 atau kelas 1 adalah accept, yaitu sebanyak 384 data. Kemudian pada good ada 69 data. Kemudian pada unaccept ada 1210 data. Dan very good ada 65 data. Jadi untuk peluang dari kelas pertama atau kelas accept adalah 384 dibagi dengan 1728. Hasilnya adalah 0,2. Kemudian ada kelas kedua peluangnya yaitu 69 dibagi 1728 sama dengan 0,0399. Kemudian pada kelas ketiga atau pada kelas unaccept itu adalah 1210 dibagi 1728 atau sama dengan 0,7002. Kemudian pada kelas keempat atau kelas pada very good yaitu 65 dibagi 1728 sama dengan 0,0376. Selanjutnya, menghitung probabilitas untuk setiap atributnya. Jadi untuk yang pertama pada atribut buying, di sini saya menggunakan pivot table untuk mempermudah mencari berapa banyak data. Jadi di sini bisa kita ketahui untuk yang high dan kelasnya adalah accept itu ada 108, high dan good adalah 0, high dan unaccept adalah 324, high dan very good adalah 0. Untuk yang low dan accept adalah 89, untuk low dan good adalah 46, dan low dan unaccept adalah 258, dan low dan very good adalah 39. Untuk yang medium, untuk yang accept adalah 115, untuk yang good ada 23, untuk yang unaccept adalah 268, dan untuk yang very good adalah 26. Untuk yang pada very high, untuk yang accept adalah 72 data, untuk yang good adalah 0, yang unaccept adalah 360, dan very good ada 0. Kemudian menghitung probabilitasnya dengan membagi jumlah data tersebut dibagi total keseluruhan data. Jadi di sini untuk yang high dan accept ada 108 dibagi dengan totalnya yaitu 384. Begitu juga dengan yang low, yang mid, dan juga yang very high. Kemudian untuk probabilitas yang good, yaitu jumlah data yang good dibagi dengan total keseluruhan data yang good. Jadi di sini untuk yang high ada 0, dibagi dengan keseluruhannya adalah 69. Begitu juga untuk yang low, untuk yang mid, dan juga untuk yang very high. Selanjutnya, ini juga berlaku pada unaccept. Untuk yang high, total keseluruhan data adalah 1210, dan data pada high dan unaccept adalah 324. Jadi di sini perhitungannya adalah 324 dibagi 1210. Begitu juga dengan yang low, yang mid, dan juga yang very high. Untuk yang very good juga sama, dia membagi dengan total data yang very good pada atribut itu dibagi dengan total keseluruhan data very good. Jadi di sini untuk yang high 0 dibagi 65, begitu juga dengan yang low 39 dibagi 65, yang mid juga 26 dibagi 65, yang high 0 dibagi 65.
Begitu juga untuk atribut-atribut yang lainnya, kita melakukan hal yang sama, yaitu menghitung probabilitas di setiap nilai uniknya. Jadi ini adalah hasilnya. Kemudian untuk yang atribut doors juga dilakukan hal yang sama, sehingga diperoleh probabilitasnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk atribut person, berikut adalah hasil probabilitasnya. Dan untuk yang atribut Lockwood, ini adalah hasil probabilitasnya. Yang terakhir untuk atribut safety, ini adalah hasil probabilitasnya. Kemudian kita menjadikan satu dari semua probabilitas tersebut menjadi satu tabel, sehingga dihasilkan tabel yang seperti ini. Di mana di tabel ini terdapat atribut, parameter, kemudian klasifikasinya yaitu accept, good, unaccept, dan very good. Kemudian di sini ada sebuah contoh, jika sebuah data di mana buying-nya memiliki parameter high, maintenance-nya memiliki parameter high, doors memiliki parameter 2, person memiliki parameter 2, dan Lockwood-nya memiliki parameter mat, kemudian safety-nya memiliki parameter mat. Jadi untuk mempermudah, di sini saya meng-highlight yang menjadi pertanyaan, di mana yang buying adalah high, yang maintenance adalah high, yang doors adalah 2, yang person adalah 2, untuk yang Lockwood adalah yang mat, yang safety adalah yang mat. Kemudian kita menghitung probabilitasnya data tersebut, di mana yang kelasnya merupakan yang accept, yaitu dengan mengalihkan semua probabilitasnya. Jadi kita akan mengalihkan hasil probabilitas accept pada parameter height atribut buying, kemudian dikalikan dengan parameter height atribut maintenance, kemudian dikalikan dengan parameter 2 di atribut doors, parameter 2 di atribut person, kemudian dikalikan dengan parameter mat pada atribut Lockwood, kemudian dikalikan parameter mat pada atribut safety. Jadi ini dikalikan semua hasil probabilitasnya pada kelas accept. Begitu juga dengan yang good, kita kalikan semuanya yang good, kemudian yang unaccept kita kalikan semuanya juga untuk setiap parameternya yang menjadi di pertanyaannya. Kemudian untuk yang very good, kita kalikan juga semuanya. Kemudian setelah itu kita kalikan hasil probabilitas tersebut dengan probabilitas awalnya, yaitu pada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, di sini kan hasil probabilitas data X tentang kelas accept itu adalah 0. Jadi 0 dikali dengan probabilitas kelas pertama atau kelas accept, itu 0 dikali dengan 0,2. Lanjut. Kemudian untuk yang kelas good, dan untuk yang kelas good dikalikan dengan probabilitas kelas kedua atau kelas good juga, yaitu 0 dikalikan dengan 0,03993.
Kemudian untuk yang kelas unaccept dikalikan dengan probabilitas kelas ketiga atau kelas accept tersebut, yaitu 0,000851 dikalikan dengan 0,7002. Kemudian yang terakhir adalah untuk yang kelas very good, itu 0 dikalikan dengan probabilitas kelas keempat atau kelas very good, yaitu 0 dikali 0,03761. Kemudian dari hasil ini dilihat bahwa untuk yang kelas unaccept memiliki nilai probabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya. Jadi data X tersebut kelasnya adalah unaccept. Nah, untuk yang perhitungan manual caranya adalah seperti itu. Kemudian kita akan jadi ini adalah Naive Bayes. Jadi ini adalah algoritma Naive Bayes untuk dataset tersebut. Yang dilakukan pertama kali adalah mengimport library yang akan dibutuhkan, yaitu library NumPy, Pandas, accuracy score pada scalar matrix, kemudian trend test split untuk pada scalar model selection, kemudian ada Gaussian Naive Bayes pada scalar Naive Bayes, kemudian ada pyplot pada matplotlib, dan ada seaborn. Jadi, NumPy ini digunakan untuk operasi numerik, sedangkan Pandas untuk memanipulasi dan untuk menganalisis data. Kemudian kita mengimpor akurasi score untuk menghitung akurasi model, dan trend test split untuk membagi dataset menjadi dataset pelatihan atau dataset training dan dataset pengujian atau dataset testing. Kemudian kita mengimpor Gaussian Naive Bayes untuk mengimplementasikan algoritma Naive Bayes. Kemudian mengimpor pyplot dari matplotlib untuk membuat visualisasi data atau plotnya. Yang terakhir adalah seaborn untuk visualisasi data yang lebih menarik. Setelah itu kita melakukan pembacaan data, yaitu menggunakan fungsi read_csv dari Pandas untuk membaca file CSV bernama dataset_scar.csv dengan separatornya adalah titik koma atau pemisahnya adalah titik koma. Kemudian disimpan dalam variabel data. Setelah itu kita menampilkan informasi ringkas mengenai data tersebut dengan data.info. Di sini diperoleh sebuah informasi di mana kolom buying memiliki data type sebagai objek, dan maintenance memiliki data type objek, doors memiliki data type objek, person memiliki data type objek, logbook memiliki data type objek, safety memiliki data type objek, dan class memiliki data type objek. Di sini diperoleh hasil di mana semuanya memiliki data 1728 data. Jadi tidak ada data yang nol. Namun di sini untuk memvalidasi bahwa tidak ada data, kita bisa menggunakan function yaitu isna dan sum untuk mengetahui jumlah data yang kosong atau nol di setiap kolomnya. Dan di sini diperoleh semuanya tidak ada data yang kosong. Kemudian kita melakukan mapping, di mana data-data awalnya adalah objek, kita akan merubahnya menjadi numerik. Di sini untuk yang kolom buying kita mapping, di mana yang parameter low menjadi 1, yang mid menjadi 2, yang high menjadi 3, dan very high menjadi 4.
Begitu pula dengan yang maintenance, yang low menjadi 1, yang med menjadi 2, yang high menjadi 3, dan very high menjadi 4. Kemudian untuk yang kolom doors, untuk yang 2 menjadi 1, yang 3 menjadi 2, yang 4 menjadi 3, dan yang 5 more menjadi 4. Untuk yang person, yang 2 menjadi 1, yang 4 menjadi 2, yang more menjadi 3. Kemudian untuk yang lugboot, yang small menjadi 1, yang med menjadi 2, yang big menjadi 3. Kemudian untuk yang safety, yang low menjadi 1, yang med menjadi 2, yang high menjadi 3. Yang terakhir untuk yang class, yang unaccept jadi 0, yang accept menjadi 1, yang good menjadi 2, dan very good menjadi 3. Kemudian di sini menggunakan function map untuk mengubah nilai kategori atau objek di kolom dataset tersebut menjadi nilai numerik berdasarkan mapping yang udah didefinisikan sebelumnya menggunakan function map. Jadi ini adalah sintaksnya. Kemudian untuk memastikan bahwa data tersebut sudah berubah, kita panggil saja function head-nya untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset tersebut. Dan hasilnya data tersebut sudah terubah menjadi numerik. Kemudian untuk mengetahui kolerasi antar kolomnya atau antar atributnya, kita menggunakan correlation matrix, menggunakan function dari Seaborns yaitu heatmap. Dan ini adalah hasilnya. Di mana semakin biru tua, maka data tersebut tidak saling berkolerasi, dan semakin merah, data tersebut semakin berkolerasi. Kemudian, sebelum memasuki pada pemisahan data, di sini kita akan menghapuskan atau memisahkan data menjadi 2 bagian, yaitu bagian X dan bagian Y, di mana bagian X ini isinya adalah semua atribut dan tidak ada labelnya. Kemudian yang Y ini hanya berisi labelnya saja, yaitu kolom class. Kemudian setelah itu kita membagi dataset menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80% data training dan 20% data testing. Setelah itu kita memanggil function Gaussian wave bias-nya dengan menginisialisasikan model wave bias Gaussian dan menyimpannya di variabel model. Kemudian kita melatih model tersebut berdasarkan Gaussian wave bias-nya menggunakan data training dan menggunakan data training yaitu X training dan Y training sebagai labelnya. Kemudian di sini kita membuat prediksi baru berdasarkan model data yang sudah didefinisikan sebelumnya menggunakan X testing, sehingga ini adalah hasilnya. Kemudian untuk mengetahui akurasi skor dari wave bias tersebut berdasarkan berdasarkan prediksi dan testingnya menggunakan akurasi skor, sehingga didapatkan hasil akurasinya adalah sekitar 0,7167. Kemudian di sini saya akan menambahkan data baru, yaitu sesuai dengan contoh pertanyaan saya yang ada di Excel, di mana yang buying parameternya adalah high, maintenance adalah high, doors adalah 2, person adalah 2, lugboot adalah med, dan safety adalah med. Yaitu jika kita ubah ke dalam mapping yang kita lakukan awal tadi, menjadi datanya adalah 3,3,1,1,2,2. Kemudian kita masukkan data tersebut ke dalam model tersebut untuk diprediksi. Sehingga hasil prediksinya adalah 0, di mana prediksi ini sesuai dengan perhitungan manual yang telah dilakukan di Excel.
Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.